Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Mengurangi polusi udara dan dampak perubahan iklim, LSM Lingkungan gelar pelatihan teknologi pertanian di Padang. Nenek aniaya cucu, hingga penangkapan wanita muda oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Seorang emak yang ban kendaraannya digembosi adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan di Jalan Perintis Kemerdekaan Padang hari Rabu. Emak ini protes karena ban mobilnya digembosi. Padahal dia hanya parkir sebentar saja karena ada urusan di sebuah instansi pemerintah. Namun petugas dengan tenang dan memberikan penjelasan karena parkir di badan jalan yang ada plang larangan. Selain mobil, petugas juga menggembosi ban sepeda motor yang banyak parkir di atas trotoar. Sebab trotoar berfungsi untuk pejalan kaki dan bukan tempat parkir sepeda motor. Penertiban dilakukan oleh petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan SK4 bagi kendaraan yang parkir sembarangan. Selain menggembosi ban mobil dan sepeda motor, petugas juga mengenakan denda kepada pemilik kendaraan. Selain itu, kendaraan yang ditinggal pemiliknya berhari-hari diderek petugas ke kantor Dinas Perhubungan Padang untuk diberikan sanksi lebih lanjut. Ya betul, kegiatan ini akan kita lakukan terus-menerus, ya karena inilah fungsi kita sebagai pengawasan terhadap lalu lintas. Ya artinya kalau tidak kita tertibkan terus-menerus, kalau kita pembiaran, nah ini tetap akan berkembang terus, ya parkir liar ini. Penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya ini akan terus dilakukan petugas. Alfi melaporkan dari Padang. Kebiasaan membakar jerami yang dilakukan sebagian besar petani di Indonesia ternyata menimbulkan efek buruk terhadap kualitas udara. Salah satu daerah yang petaninya banyak melakukan hal tersebut adalah Sumatera Barat. Untuk mengurangi dan mengubah kebiasaan tersebut, sebuah lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan menggelar pelatihan kepada para tenaga penyuluh pertanian. Pelatihan yang digelar selama 1 pekan ini dilaksanakan di Padang dan diikuti peserta dari 8 kabupaten kota di provinsi ini. Peserta diajarkan mengolah lahan pertanian mereka tanpa membakar. Berbagai solusi dan teknik pengolahan tanah diajarkan. Pelatihan ini serentak digelar di 8 provinsi di Indonesia dan menjadi pilot project untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan pendapatan petani. Sebab teknologi yang diajarkan bisa mengurangi biaya dan meningkatkan hasil pertanian. Mulch no-till system is superior to the conventional. It's superior because first, it reduces the cost of production. It's easy for them because they don't till anymore. They don't burn because they return the crop residue that would improve the fertility of the soil so that you get a very good combination of fertile soil and reduce cost of fertilizer that would increase the farmer's income. Daerah dikhususkan pada daerah hotspot yang banyak kebakaran karena program ini tujuannya untuk mitigasi perubahan iklim, menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan pendapatan petani serta penguatan organisasi petani. Bagi peserta, ilmu yang mereka serap nantinya akan diajarkan lagi kepada para petani. Selain itu, para penyuluh juga berusaha mengubah kebiasaan petani yang selama ini sudah dilakukan turun-temurun. Karena kita memang pada prinsipnya seorang penyuluh itu kan memberikan informasi. Kita dilatih ini kan adalah penyuluh. Penyuluh itu memberikan informasi kepada petani berupa teknologi. Nah ini kan salah satu teknologi. Nah teknologi itu harus kita sampaikan. Nanti di bawah bagaimana prosedurnya berjalan, kita akan coba untuk melakukan itu terus. Kira-kira berat nggak? Kalau untuk kami penyuluh, karena selalu berkomunikasi dengan petani, tidak ada yang berat. Dalam pelatihan ini,
Peserta belajar ilmu-ilmu sederhana, pengolahan tanah dengan sistem mulsa, dan mengurangi penggunaan bahan kimia. Sehingga selain menjaga kelestarian lingkungan, juga mengurangi biaya yang selama ini dikeluarkan petani. Arsad Kusnadi melaporkan dari Padang. Polsek Koto Tangah menangkap seorang nenek yang menganiaya cucunya sendiri di atas angkutan kota. Perbuatan keji itu direkam seorang penumpang dan disebarkannya di media sosial. Sang nenek menganiaya dengan cara mencubit, menjambak rambut, bahkan menghantamkan lututnya ke kepala si anak. Hasil pemeriksaan terungkap, setiap hari korban dibawa neneknya ke kawasan Pasaraya Padang untuk dieksploitasi sebagai pengemis. Jika korban memperoleh sedikit uang saat mengemis, maka sang nenek langsung menganiayanya. Korban dan pelaku tinggal di satu rumah, sedangkan orang tuanya telah berpisah. Ibu korban menikah lagi dan tinggal bersama di dalam satu rumah. Warga Kanagarian Padang Bintungan dihebohkan dengan ditemukannya sepasang suami istri, Lukman yang berusia 65 tahun dan Nurbaya 54 tahun. Suami istri di daerah Padang Bintungan, Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman, ditemukan tewas di rumahnya. Istri ditemukan di kamar dalam kondisi luka lebam, sementara suaminya ditemukan di belakang rumah dalam keadaan tergantung. Polisi melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kematian pasangan tersebut. Selain membawa sejumlah barang bukti, polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk anak dan menantunya, yang saat kejadian berada di dalam rumah tersebut. Puluhan calon jemaah umroh asal Sumatera Barat dan Kerinci ditipu sebuah biro perjalanan yang berkantor di Olah Karang, pusat kota Padang. Mereka beramai-ramai mendatangi biro perjalanan tersebut untuk meminta uangnya dikembalikan. Sebab sudah 5 kali sejak tahun 2022 lalu mereka gagal berangkat. Biro perjalanan hanya memberikan janji kepada 33 orang tersebut, namun tak pernah ditepati. Tetapi tidak ada seorang pun pegawai yang bisa ditemui karena kantornya tertutup. Ternyata biro perjalanan tersebut merupakan biro umroh bodong karena tak mempunyai izin dari Kemenak. Pemilik biro perjalanan saat dikonfirmasi via telepon mengatakan sedang berada di luar kota. Terkait tidak kunjung diberangkatkannya calon jemaah umroh, pemilik dengan ringan menjawab para jemaah tidak sabar menunggu. Ya Allah ya Tuhan. Sekolah Dasar Negeri 26 Talamau, Pasaman Barat musnah terbakar. Hanya dalam tempo setengah jam, api dengan cepat melahap 2 bangunan dan 1 kantor sekolah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api dan memindahkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Bangunan SD Negeri 26 tersebut sebelumnya rusak akibat gempa 1 tahun lalu. Sejak itu, bangunan ini tidak lagi dialiri listrik. 9 bulan buron, Dona Saridewi terpidana kasus korupsi pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Pengambiran Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, diciduk tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang. Meski bersembunyi di Sumatera Barat, namun wanita berpendidikan S2 itu selalu berpindah-pindah lokasi dan tidak pernah menggunakan alat komunikasi pribadi. Dona Saridewi diadukan masyarakat karena menilap uang korupsi Jasa Keuangan Syariah BMT Pengambiran Ampalu Lubuk Begalung sebesar 270 juta rupiah. Dalam persidangan tingkat pertama, Dona divonis bebas oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Agustus 2021. Atas putusan tersebut, jaksa mengajukan kasasi.
Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah. Terpidana juga wajib membayar uang pengganti sebesar 270 juta rupiah. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.